Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Daud menjadi raja. Di samping menjadi menantu raja, Daud juga diangkat sebagai penasihatnya. Ia dihormati semua orang. Bahkan rakyatnya seolah lebih menghormati Daud daripada Talut. Hal ini membuat Talut iri hati. Ia berusaha mencelakakan Daud ke medan perang yang sulit. Daud ditugaskan membasmi musuh yang jauh lebih kuat dan besar jumlahnya. Namun Daud justru memenangkan pertempuran itu dan kembali ke istana dengan disambut luapan kegembiraan rakyatnya. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Talut makin merasa iri dan sakit hati atas kepopuleran Daud di mata rakyatnya. Ia terus mencoba membunuh dan menyingkirkan Daud dengan berbagai cara, namun selalu menemui kegagalan. Daud dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terjadilah perang terbuka. Dalam peperangan itu Talut tewas. Setelah Talut mati dan putra mahkotanya juga mati dalam pertempuran melawan orang-orang yang berpihak kepada Daud, maka Daud diangkat sebagai Raja Israel. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya bertasbih memuji Allah bersama Nabi Daud pada waktu pagi, siang, dan malam. Demikian pula burung-burung telah ditundukkan kepada Daud untuk berkumpul memuji Allah bersama Daud. Nabi Daud membagi hari-harinya menjadi 4 bagian. Sehari untuk beribadah, sehari menjadi hakim, sehari untuk memberikan pengajaran, dan sehari lagi untuk kepentingan pribadi. Nabi Daud suka berpuasa, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi sehari puasa, sehari beliau berbuka. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Peringatan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Para nabi adalah manusia yang menjadi contoh teladan. Jika ia bermasalah, maka Allah segera memperingatinya. Demikian pula halnya dengan Nabi Daud alaihissalam. Ia mempunyai istri 99 orang. Memang pada masa itu tidak ada pembatasan bagi seorang laki-laki untuk memiliki beberapa orang istri. Terlebih bagi seorang raja. Nabi Daud ingin menggenapkan jumlah istrinya menjadi 100 orang. Pada suatu hari datanglah 2 orang lelaki mengadu kepada Nabi Daud. Saudaraku ini mempunyai kambing 99 ekor, sedang aku hanya memiliki seekor. Tetapi ia menuntut dan mendesakku agar kambingku yang hanya seekor itu kuserahkan kepadanya, supaya kambingnya genap 100 ekor. Ia membawa berbagai alasan yang tak bisa kubantah, karena aku tak pandai berdebat. Benarkah ucapan saudaramu itu? Tanya Nabi Daud kepada pria lainnya. Benar, jawab pria itu. Jika demikian halnya, kata Daud dengan marah, maka saudaramu telah berbuat zalim. Aku tidak akan membiarkanmu meneruskan perbuatanmu yang semena-mena itu, atau engkau akan mendapat hukuman pukulan pada wajah dan hidungmu. Hai Daud, kata laki-laki itu, sebenarnya engkaulah yang pantas mendapat hukuman yang kau ancamkan kepadaku itu. Bukankah engkau telah mempunyai 99 istri? Tetapi kenapa kau masih menyunting lagi seorang gadis yang sudah bertunangan dengan pemuda yang menjadi anggotanya? Dan malah itu adalah anggota tentaramu sendiri. Padahal pemuda itu setia dan berbakti kepadamu. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Nabi Daud tercengang mendengar ucapan pria yang tegas dan berani itu. Ia berpikir keras, siapakah sesungguhnya kedua pria yang berani itu? Mendadak, kedua pria itu hilang, lenyap tanpa bekas. Tahulah Nabi Daud bahwa ia telah diperingatkan Allah
melalui malaikat-malaikatnya. Ia segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubatnya. Sadatu wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram, di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam, besi dapat dilunakkan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang berkesinambungan jalin menjalin. Jenis baju ini membuat pemakainya bebas bergerak, tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari besi lembaran. Nabi Daud juga dikarunia suara yang sangat merdu sekali. Sedang kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya adalah kitab Zabur, yang berisikan pelajaran, peringatan dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Sadatu wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram, asal usul Baitul Maqdis. Pada suatu hari berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai Daud. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya yaitu Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis. Sadatu wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram, demikian dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah subhanahu ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.